Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, terlebih khusus imam masjid, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang insyaallah di dunia dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini saya mengangkat sebuah tema, judulnya Hamba Allah. Kalau bahasa Sunda, Abdina Allah. Kalau bahasa Indonesianya, hambanya Allah. Itu biasa dikaji bab kajian tauhid biasanya. Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan hanya sekedar iseng. Kita diciptakan Allah tidak sia-sia. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah tegaskan, Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Maka apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara main-main? Allah menciptakan kita tidak main-main. Allah punya tujuan. Apa tujuan kita diciptakan? Cuma satu-satunya Allah punya tujuan. Sekalipun ketika dia status sosialnya berbeda-beda, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tujuan saja menciptakan manusia. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku, untuk menjadi hamba Allah. Karena ciri hamba Allah itu beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa itu ibadah, Ustaz? Ibadah itu aqwalun wa af'alun. Setiap ucapan dan perbuatan itu ibadah. Jadi jangan dikatakan ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja. Itu ibadah pokok namanya. Karena ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah pokok, ada ibadah cabang. Ada mahdah, ada ghair mahdah. Cabang-cabang akan tumbuh kalau ada pokoknya. Bagaimana cabang akan tumbuh kalau tidak ada pokok? Maka yang harus kita upayakan ibadah pokoknya terlebih dahulu. Salah satunya tadi sholat. Namun apa secara umum ibadah itu? Aqwalun wa af'alun. Setiap ucapan dan perbuatan itu ibadah. Perbuatan kita ketika kita berdagang itu ibadah. Ketika kita bekerja di kantor itu ibadah. Ketika kita berucap itu ibadah. Ketika kita mengetik handphone kita di WhatsApp grup, di Facebook, di media-media sosial, itu bisa menjadi suatu ibadah. Karena setiap ucapan dan perbuatan itu ibadah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan,
Bagaimana agar ibadah kita itu diterima? Karena ibadah itu punya dua kategori. Pertama tadi saya katakan, kita diciptakan Allah untuk menjadi hamba Allah. Ciri hamba Allah beribadah. Apa ibadah? Setiap ucapan dan perbuatan itu ibadah. Ibadah punya dua kategori. Kategori ibadah apa? Yang pertama, ibadah itu jadi. Yang kedua, ibadah itu diterima. Kalau bahasa Arabnya yang umum kita sering sebut, ibadah jadi itu adalah ibadah yang sah. Sah tidak? Nah, gitu, ya. Kita ingin beribadah, masuk perguruan tinggi, terus jadi dokter. Sah tidak jadi dokternya? Kalau seandainya dia punya sertifikat kedokteran, sah tuh, ya kan? Nah, ibadah kita, ibadah sholat misalnya. Bagaimana sholat kita biar sah? Ada syarat-syaratnya. Jadi kategori yang pertama ibadah itu sah. Lalu kategori yang kedua apa? Diterima. Bahasa Arabnya makbul. Kenapa harus makbul, Ustadz? Karena kita berharap mabrur. Bukankah kita memohon kepada Allah, ya Allah berkahilah hidup kami ya Allah. Bahkan ketika kita hendak berangkat haji, kita berharap haji mabrur. Padahal haji mabrur tidak akan terlahir kalau sholatnya tidak mabrur, kalau puasanya tidak mabrur. Amaliah kita, ibadah kita harus mabrur. Nah, untuk menggapai mabrurnya Allah, keberkahan dari Allah yang sebanyak-banyaknya tadi, barokna haulah tadi, kita harus berupaya bagaimana agar ibadah kita, akwalun wa afalun, setiap ucapan dan perbuatan kita itu diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar jadi, tapi diterima oleh Allah. Apa bedanya jadi dengan diterima? Beda. Istri kita di rumah masak nasi goreng, jadi nasi gorengnya. Kita pulang kerja sampai ke rumah, belum tentu kita terima makannya. Kenapa? Karena pas di tengah jalan kita diajak makan kawan kita, perut kita sudah kenyang. Jadi nasi gorengnya, tapi tidak diterima oleh kita, tidak dimakan oleh kita. Ada ibadahnya jadi, tapi tidak diterima oleh Allah. Gambarannya di mana, Ustaz? Gambarannya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan tidak butuh Isra Mi'raj sebetulnya. Rasulullah itu sudah dijamin surganya Allah kok. Rasulullah itu sudah dijamin, bahkan namanya bersanding dengan nama Allah kok. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa pembelajaran untuk kita. Hikmah-hikmah agar kita bisa belajar. Untuk apa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa Rasulullah mampir di langit pertama, Rasulullah mampir di langit kedua, sampai ke langit ketujuh sebelum ketemu dengan Allah. Untuk apa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Untuk apa Rasulullah memimpin salat berjamaah ruhnya para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj naik langit pertama? Untuk kita. Rasulullah tidak butuh peristiwa itu. Rasulullah sudah dijamin, kita yang butuh peristiwa itu. Kenapa? Agar kita bisa belajar bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena kita akan kembali ke sana kok. Kita akan kembali kepada Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara main-main, dan apakah kamu mengira kami tidak akan mengembalikan kamu kepada kami? Kamu akan dikembalikan kepada kami. Maka kita harus persiapkan, jangan sampai kita kembali, kita kesasar. Kan banyak orang dia beribadah tapi tidak diterima oleh Allah, tidak berjumpa dengan Allah, padahal dia berharap. Faman kana yarju liqa rabbih, mereka berharap berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah apanya? Ibadahnya berjumpa dengan Allah. Ini baru langit pertama dilemparkan lagi, kembalikan lagi. Kenapa? Tidak nyampe. Baru difilter, masuk langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langsung dilemparkan kembali ke wajahnya. Dihinakan kembali, ibadahnya tidak sampai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadahnya tapi tidak diterima. Jadi ada dua kategori ibadah itu, ibadah jadi dan ibadah diterima. Di mana kita bisa mendapatkan ilmunya, Ustaz?
Di dalam hadis arba'in, biar panjang ceritanya sampai syuruk soalnya kan. Kalau kajian ini biasanya saya kajian di masjid-masjid, mau di Marzelia, mau di Thoriqul Jannah, di Al-Ikhlas tidak ada lagu Roma Iramanya. Kecuali kalau kultum taraweh, saya serius. Ini kajian masalahnya. Di mana Ustaz kita belajar dalam hadis arba'in, diterangkan ketika itu malaikat Jibril dengan pakaian putih bersih, rambutnya kelimis, itu juga bisa mengandung hikmah. Malaikat Jibril ingin berjumpa dengan Rasulullah, pakaiannya putih bersih dan rambutnya kelimis. Kita berjumpa dengan Allah, pakaiannya pakai kaos, belum mandi. Malaikat Jibril ingin berjumpa dengan Allah, rambutnya kelimis seperti baru mandi, pakaiannya putih bersih. Bukan dari perjalanan jauh. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril pakai pakaian seperti itu? Ini mengajarkan kepada kita, kita berjumpa dengan Allah, pakaiannya harus bersih. Mandi. Ini enggak, belakang gambar tengkorak. Kan begitu kadang-kadang. Bikin gak khusyuk orang. Itu gambarannya, hikmahnya kenapa malaikat Jibril memakai pakaian putih bersih dan rambutnya kelimis. Setelah malaikat Jibril turun berjumpa dengan Rasulullah, lututnya bertemu dengan lututnya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang 3 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? 3 pertanyaan ini adalah 3 ilmu yang harus kita pelajari. Untuk ngaji Islam ada namanya ilmu fikih. Lahirnya pertengahan abad pertama. Kira-kira tahun 90 Hijriahan lah. Setelah Rasulullah meninggal, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih. Metode ilmu fikih apa? Metodenya metode Imam Hanafi, metode Imam Maliki, metode Imam Syafi'i, metode Imam Hambali. Ada juga metode Imam Ja'far. Mazhab itu metode. Mazhab itu metode. Untuk ngaji ilmu fikih, kita tidak perlu lagi repot-repot. Ada metodenya. Apa metodenya? Terserah kita. Mau manggil, mau pakai metode mazhab Imam Syafi'i, boleh. Tapi harus benar-benar konsisten. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Pas yang enak-enak diambil misalnya gitu ya. Kecuali dalam kondisi terdesak. Itu metode. Lahirnya akhir abad pertama tahun Hijriah. 90 Hijriahan itu lahirnya. Keilmuannya. Ngaji tentang Islam. Lalu ngaji tentang iman di mana? Ngaji tentang iman itu ilmunya ilmu tasawuf. Lahirnya pertengahan abad ketiga Hijriah. Pertengahan abad ketiga Hijriah. Tahun 250 sekian Hijriah. Itu sejarahnya. Jadi kalau bicara tentang tasawuf, misalnya tasawuf itu sesat, berarti fikih juga sesat. Kenapa? Lahirnya setelah Rasulullah meninggal. Tidak ada keilmuan ilmu fikih. Ilmu tasawuf mengajarkan tentang iman. Metode ilmu tasawuf apa? Metodenya ada 4. Ada juga sebagian thariqah mengatakan 5 metodenya. Apa? Syarat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu metodenya. Supaya ketemu. Kita kan ingin ibadah kita bukan hanya jadi saja, tapi harus diterima oleh Allah. Maka kita harus belajar keilmuan ini. Kalau untuk bicara tentang ibadah jadi, sholat kita jadi, puasa kita jadi, gampang. Lewati jembatan yang namanya syariat. Karena nanti berkumpulnya di ilmu tasawuf. Metode tasawuf itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Apa tarekat? Tarekat itu jalan. Jalan menuju siapa? Jalan menuju Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita tersesat. Seakan-akan kita menuju jalannya Allah, tapi ternyata jalannya hawa nafsu kita. Karena tidak sedikit manusia yang tersesat karena hawa nafsunya.
Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Jasyiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tahukah engkau Muhammad ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Mereka mengaku bertuhankan Allah, dia solat, dia puasa, dia beramal soleh, tapi ternyata amal solehnya yang dituju hawa nafsunya, Tuhan mereka hawahu. Maka dalam ilmu tasawuf kita kenal ada hakikat jalannya, bisa jalan ibadah apa saja. Thariqah sholat, thariqah dagang bubur, thariqah jadi pegawai, thariqah karyawan, thariqah itu jalan ibadah. Tapi ingat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kalian, Al-Hijr ayat 99, beribadahlah kalian sampai datang yakin, sampai datang iman. Nah, ngaji tentang iman, ilmu tasawuf, metodenya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Untuk ibadah kita supaya jadi, maka lewati jembatan namanya syariat. Supaya apa? Supaya kita ngaji ilmu fikih, supaya ibadah kita jadi, supaya sholat kita sesuai dengan syariat, supaya dokter kita sesuai dengan aturannya. Jangan bicara soal sholat jadi dokter saja. Kalau tidak sesuai dengan syariat kedokteran, ya, tidak punya sertifikat, nggak lulus, bukan jadi dokter, jadinya dukun. Maka harus sesuai supaya jadi benar-benar dokter. Untuk jadi apapun harus sesuai dengan syariat. Jembatannya syariat, ilmunya ilmu fikih. Kalau kita ingin sholat kita jadi, puasa kita jadi, maka belajarlah tentang ilmu fikih. Jembatannya syariat. Makanya ilmu fikih, ilmu tasawuf tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh orang yang sudah bertasawuf, saya sudah makrifat, tidak perlu lagi sholat. Itu sesat, di Batam banyak. Saya sudah benar zikirnya, la ilaha illallahnya sudah benar, tidak perlu lagi sholat. Sesat. Karena untuk diterima oleh Allah, jadikan dulu tuh ibadah kita. Bagaimana supaya jadi, supaya sah? Belajar tentang syariatnya, ilmu fikihnya, jembatannya syariat. Supaya apa? Supaya jadi tadi. Lalu bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kan di dalam tasawuf ada yang namanya syariat, tarekat, hakikat. Hakikat itu ada dua. Hakikat itu dua. Hakikat hawahu, hakikat Allahu. Jangan sampai salah. Karena terkadang hawa nafsu kita berwujudkan Allah. Saya pernah ngisi kajian tauhid, menguji kelayakan Allah. Judulnya gitu, ekstrim. Karena Allah juga harus diuji. Jangan-jangan Allah yang kita sembah bukan Allah yang sebenarnya. Allah di atas aras, seakan-akan benar, ayatnya ada. Lalu bagaimana dengan ketika kita bersujud, wasjud waqtarib, berarti Allah dalam tanah. Makanya ngaji ilmu tauhid untuk ketemu dengan hakikatnya Allah, perlu ilmu tauhid. Jembatannya apa? Makrifat. Maka intinya itu sebenarnya thariqah, hakikat, jembatan makrifat ini menuju ilmu tauhid. Jembatan syariat menuju ilmu fikih. Makrifat mengenal siapa? Allah. Awaluddin makrifatullah. Itu ungkapan ulama, permulaan agama mengenal Allah. Lalu bagaimana mengenal Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allahnya. Dalam diri kita apa? Kita kenali. Yang di dalam diri kita yang paling besar itu apa? Hawa nafsu kita. Kalau dia sudah mengenal hawa nafsu kita, kita kenali gerakan-gerakan ini adalah gerakan hawa nafsu, maka kita akan ketemu dengan Allahnya. Kita berthariqah sholat, berthariqah puasa, berthariqah dagang, berthariqah rumah tangga, berthariqah apa saja, akan ketemu dengan Allahnya kalau kita kenali diri kita. Apa? Hawa nafsunya, hawahunya. Di dalam tasawuf, di dalam ilmu tauhid, itu juga ada metode. Kalau metode ilmu tasawuf kan tadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Metodenya ilmu fikih kan mazhab Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'far.
Ya, itu yang Syiah pakai, Imam Ja'fari. Metodenya itu. Lalu metodenya ilmu tauhid apa? Ilmu tauhid metode ada metode sifat 20. Ada 4 metode. Tauhidul af'al. Yang kedua tauhidus sifat. Yang ketiga tauhidul asma. Yang keempat tauhiduz zat. Ada 4. Mengesahkan Allah dengan melihat perbuatannya Allah. Mengesahkan Allah dengan melihat sifat-sifatnya Allah. Mengesahkan Allah dengan mengaji tentang asma'ul husnanya Allah. Mengesahkan Allah dengan mempelajari zatnya Allah. Dan yang zatnya ini nanti dulu, kaji dulu yang sifat dengan asma'nya. Kenapa? Kalau langsung ke zat nanti kayak Syekh Siti Jenar. Ya, Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Kayak gitu jadinya. Ya. Itu ke zat. Tapi kalau ngaji kita dasar, yang saya sampaikan kita ngaji sifat 20 dulu. Kenapa harus 20 Ustaz? Kan sifat Allah banyak. Ya memang banyak. Tapi kita nggak bakalan sanggup menelan semuanya. Maka ulama tauhid yang lahirnya pertengahan abad keempat, yang digawangi oleh Asy'ariyah dan muridnya Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah itu dulu Mu'tazilah pahamnya. Ikutin bapak tirinya Ad-Jibai. Ketika dia melepas jubah Mu'tazilahnya, bukan jubah Asy'ariyah, ya, Abu Musa al-Asy'ari itu dia membuka jubah Mu'tazilahnya, karena sebelumnya Mu'tazilah. Bapak tirinya itu Syekh Ad-Jibai, ulama Mu'tazilah. Ketika berdebat tidak ketemu karena cerdas. Imam Abu Musa al-Asy'ari ini cerdas, tidak bisa kejawab oleh bapak tirinya. Akhirnya Imam Abu Musa al-Asy'ari membentuk satu pemahaman, satu metode, satu konsep yang namanya sifat 20. Al-Maturidi pun sama karena muridnya Asy'ari. Dan di Indonesia luar biasa. Kenapa? NU itu punya tauhid yang sama. NU Muhammadiyah itu sama tauhidnya. Kenapa Ustaz bisa tahu? Guru saya Muhammadiyah ketika saya kuliah. Guru saya NU ketika saya pondok di Tangerang. Guru saya Thariqah ketika di keluarga, karena saya di keluarga Thariqah Qadiriyah. Di Pulau 7 ada namanya Syekh Abdurrahman bin Haji Muhammad Nur Al-Ambuni, bawa Thariqah Qadiriyah, tapi Thariqahnya bukan Thariqah kapal pesiar. Kapal pesiar itu kapal yang besar, ya, kayak Thariqah Atijani itu kan kapal yang besar. Thariqah Naksabandiyah, Qadiriyah Naksabandiyah yang sudah dibuat di Pulau Jawa, ada TKN, itu Thariqah besar. Kalau yang diajarkan oleh kakek saya ini kapal pompong untuk diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri dan keluarga. Maka kakek saya sering mengajarkan ini untuk dirimu, tapi kalau tetanggamu mau ikut aja, kayak naik pompong sajalah. Ya. Itu saya belajar dari situ. Sedangkan belajar ke NU-an, saya belajar NU di Tangerang karena saya mondok di Tangerang, pesantren As-Salam. Mirip-mirip sama pesantrennya almarhum Buya, apa lagi saya namanya, ya Allah, ya Cilongok, Buya Cilongok itu tuh, pesantren Cilongok, ya, Buya Uci itu, Buya Uci, mirip. Makanya saya kadang-kadang berhati-hati karena ya pesankan oleh kakek saya, kalau kamu ingin dibimbing oleh Allah, kalau kamu ingin diperjalankan oleh Allah, ingin doa-doa kamu sampai kepada Allah, ingat perjalanan Rasulullah itu subhanalladzi, maha suci Allah. Hadirkan Allah yang maha suci. Kalau ingin menghadirkan Allah yang maha suci memperjalankan hidup kita di dunia sampai ke akhirat, maka kita harus berupaya membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Nah, ilmunya ilmu tasawuf. Ketemu dengan hakikatnya Allah, ilmunya tauhid. Apa konsepnya tadi? Sifat 20. Ngaji sifat 20 ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah satu-satunya wujud.
qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat. Itu sifat salbiyah. Apa maksudnya? Inilah yang namanya sifat menguji kelayakan Tuhan yang kita sembah. Kalau misalnya bertolak belakang dengan sifat salbiyah ini, maka dia tidak layak disebut Tuhan kita. Allah berbeda dengan siapapun. Allah tidak bertempat karena Allah yang menguasai tempat. Jadi kita tidak akan menempatkan Allah ada di aras, menempatkan Allah ada di mana-mana. Allah yang memiliki semuanya. Allah yang punya kuasa. Allah yang maha memiliki tempat. Allah bisa saja di mana saja. Tapi kita tidak membayangkan Allah di mana. Nah ini kalau ngaji sifat 20. Jadi yang kita sembah Allah. Allah yang mana? Allah yang di aras, takbirnya sama. Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar. Tapi Allah yang mana? Ternyata Allah yang disembah, Allah yang ada di atas aras. Saya bukan Allah yang di atas aras. Allah yang menguasai semua alam semesta ini. Allah tidak bisa kita tempatkan di mana. Karena Allah yang menguasai tempat. Bahkan Allah bisa lebih dekat dengan hati kita. Tuh. Kalau ngaji sifat 20. Makanya perlunya kita untuk ketemu dengan hakikat ibadah yang kita tuju itu. Allah itu kita harus belajar ilmu tauhid. Ringan sebetulnya, bukan berat. Cuman kadang-kadang kita bayangkannya, oh tasawuf berat kajiannya. Enggak berat, ringan kok. Kayak kerupuk, keras. Makanya ketemu waktu itu kajian, ada orang Muhammadiyah dengan NU. Satu iring, kenapa satu tauhid kok? Cuman Muhammadiyah lebih dekat ke Maturidiyahnya, NU lebih dekat ke Asy'ariyahnya. Yang beda apanya? Furu'nya, cabang-cabang ibadahnya saja. Tapi tauhidnya sama. Lalu di mana, Ustadz, kalau misalnya ada yang tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, boleh, tapi itu tidak lengkap, masih mentah. Saya tidak bakalan katakan sesat. Tapi ketika orang itu yang belum sampai masih mentah, terus mengatakan orang lain salah, yang Asy'ariyah salah, sesat, dia lebih parah sesatnya. Kenapa? Dia belum sampai kok. Dasarnya ngaji Asy'ariyah itu, dasarnya itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Proses perjalanannya akhirnya ketemulah dengan tauhid Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahan bakunya di situ. Makanya ada kawan-kawan saya dari kalangan NU sesat itu. Enggak, saya bilang enggak sesat. Mereka belum sampai, saya bilang. Ibaratnya begini, saya mau ke Masjid An-Nur Bila Pesona Asri dari sini. Lewat Belana, baru sampai An-Nur Sentral Melati, dah nyampe, oh saya sudah di An-Nur nih. Padahal belum sampai Bila Pesona Asri, dia merasa sudah sampai. Nah itu Pak, pemahaman yang merasa sampai dan menuduh orang lain bid'ah, kan gitu, sesat dan menyesatkan. Padahal dia yang belum sampai. Saya tidak mengatakan dia sesat, dia belum sampai, maka ngaji lebih dalam lagi. Lalu kalau Syiah di mana Ustaz? Syiah itu dia udah sampai Masjid Bila Pesona Asri, An-Nur, kelebihan sampai Batu Besar. Makanya amaliah-amaliahnya berlebih-lebihan. Muncul tuh ajimat-ajimat di pinggang, ayat-ayat Al-Qur'an ditaruh jadi raja-raja. Nah, itu aliran-aliran Syiah. Ketika dia bersandar dengan jampe dengan ayat-ayat Allah, coba zikir Allah 1000 kali. Allah, 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 Allah. Ibadah bukan qauli kita. Akhwalun, setiap ucapan zikir kita bisa jadi ibadah. Tapi ibadah kita hakikatnya kepada Allah apa hawa nafsu kita? Akan diterima oleh Allah, akan makbul dan mendapatkan keberkahan dari Allah ketika kita Allah, 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 Allah. Hati kita Allah, 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 Allah. Ada seorang pemuda waktu saya masih di Masjid An-Nur, selesai sholat menghampiri saya. Ustadz, saya kering tenggorokan, mohon izin Bapak. Saking semangatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada seorang pemuda. Jadi ketika selesai sholat menghampiri saya, Ustadz, saya mohon izin apa? Masih muda. Pedagang. Hati saya hilang Ustadz. Hati saya hilang. Kemana saya bilang hatinya hilang? Karena hati ini kan ibarat kita punya tanah. Ini bapak-bapak ini kan punya hati, betul tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu punya hati. Hati kita itu ibarat tanah.
Kalau tanah itu dikuasai oleh orang yang tidak benar, kira-kira jadi bagus apa tidak? Ya, tidak bagus kan? Dikuasai. Kayak Palestina itu punya tanah, dikuasain Israel. Ya enggak? Yang tadinya sedikit, tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Kan begitu tuh? Ya. Hatinya hilang. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai. Oleh siapa? Oleh diri, bukan dirinya. Tapi oleh setan-setan, oleh jin-jin yang sudah masuk dalam hatinya. Saya tanya, dia sholat. Saya tanya, abang zikir apa? Saya tanya, zikirnya dulu. Saya zikir Allah Ustaz 1000 kali. 1000 kali. Allah, 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 Allah. 1000 kali itu. Setiap hari. Untuk apa? Saya bilang. Supaya saya mudah rezeki Ustaz. Supaya saya sukses di Batam ini Ustaz. Jadi di hati kamu apa? Sukses, 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 sukses. Apa maksudnya? Ketika dia beribadah qauli Allah, 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 yang ditujunya hakikat hawa nafsunya, bukan hakikat Allahnya. Maka ketika kita berqauli Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita harus la ilaha illallah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa kata Allah? Barang siapa kamu ingin berjumpa dengan Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, doanya sampai kepada Allah, salatnya sampai kepada Allah, seperti Rasulullah sampai kepada Allah, falyamal 'amalan shalihan. Perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah beribadah, tapi ingat, jangan sekutukan Allah dengan ibadah itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah itu. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah lah yang kita tuju, bukan keinginan kita. Nah, orang yang seperti ini pasti Allah akan bimbing, pasti. Jangan pakai insya Allah lagi, pasti. Karena janji Allah. Pasti. Nah, saya mau bertanya, kira-kira tahun 2080 wajah-wajah yang hadir di sini masih ada nggak di Masjid Al-Kafah ini? Tahun 2080. Wajah-wajah saya nih yang sudah beruban, bapak-bapak yang sudah beruban nih. Tahun 2080 masih ada nggak? Imamnya masih ngimamin, makmumnya masih jadi makmum, masih ada nggak? Kita bisa bayangkan kawan-kawan kita yang dahulu berjamaah di sini sekarang sudah tidak ada kok. Ternyata apa? Terbaring di alam kubur. Nah, kita semua ini akan menjadi penghuni kubur sebentar saja kok. Cuman pertanyaannya, di kubur kita itu lapang apa sempit? Pilihannya cuma dua, lapang apa sempit, terang apa gelap. Nah, begitu aja. Kalau kita ingin lapang, maka perbanyaklah kita bebenah diri supaya Allah memperjalankan kubur kita. Allah lapangkan kubur kita. Allah terangi kubur kita. Karena yang bisa menerangi kubur kita Allah. Yang bisa melapangkan kubur kita Allah. Dari sekarang ketika kita masih hidup, nyawa ini masih bersambung, masih menyatu dalam jasad kita, kita benahi cara ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah yang kita besarkan hawahunya. Kenapa? Karena ada yang Allah biarkan tersesat. Siapa mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Orang yang mentuhankan hawa nafsunya, kata Allah, maka akan aku biarkan mereka tersesat dengan pengetahuannya. Aku biarkan mereka tersesat dengan kesukaannya. Bapak-bapak, di dunia jauh lebih menikmati kopi susu daripada sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kalau kopi susu nikmatin seruput, alhamdulillah nikmat. Tapi sholat pengen cepet-cepet pulang, tidak bisa menikmati sholat. Dia jauh lebih menikmati kopi susu. Siap ketika nanti kita menjadi penghuni kubur, dan kita pasti akan menjadi penghuni kubur kok. Datang malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya pasti kopi susu 1. Kenapa? Karena kita jauh lebih menikmati kopi susu. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Maka akan aku biarkan mereka tersesat dengan kesukaannya. Dia suka mancing, dia suka kopi susu, maka itulah yang akan mensesatkannya.
Tidak bisa menjawab. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang dibawa Allah dimanapun dia berada, ketika dia masuk toilet, di dalam toilet datang pecah pembuluh darah, datang malaikat mungkar nakir, malaikat maut mencabut nyawa dia. Mati dia, dikubur dia, datang malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kira-kira bagusan mana jawabannya? Kopi susu satu atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Kebiasaan kita apa? Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu. Ibadah apa saja? Ucapan kamu ibadah, perbuatan kamu ibadah. Tapi ingat, datang hadirkan yakin. Yakin kepada siapa? Allah. Ngaji di mana? Ngajinya ilmu fikih, ngajinya ilmu tasawuf, ngajinya ilmu tauhid. Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan di dalam Al-Quran, ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tadi, yang saya sebutkan tadi. Apa hasibtum annama khalaqnakum abbasa wa anakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara main-main? Aku tidak menciptakan kamu secara main-main, kata Allah. Aku serius, sungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam beribadah kepadaku. Jangan sampai meleset ketika kamu sholat yang dituju hawa nafsumu. Ketika kamu puasa yang dituju hawa nafsumu. Ramadan kemarin, Sa'ban kemarin, Rajab kemarin, Allah tengah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk menjadi manusia yang banyak bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena penggalannya subhanalladzi, maha suci Allah. Allah yang maha suci ingin memperjalankan hidup kita, maka jadilah manusia-manusia yang termasuk golongan mutasabbihin, orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Saya buktikan dengan satu peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dipersempit hidupnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan nun. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 143, ayat 144. Apa kata Allah? Andai Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk golongan orang-orang yang mutasabbihin, golongan orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, andai Nabi Yunus tidak termasuk itu, niscaya kata Allah dalam 144-nya, niscaya Nabi Yunus alaihissalam akan aku biarkan dalam sempitnya perut ikan nun sampai hari kebangkitan. Kalau kita ingin dilapangkan kubur kita, hidup kita di dunia lapangkan, di akhirat dilapangkan, maka jadilah kita manusia-manusia yang banyak bertasbih kepada Allah. Ciri manusia yang banyak bertasbih kepada Allah bukan hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi dia tidak pernah sibuk mencari kesalahan orang lain. Jangankan mencari kesalahan orang lain, orang yang berbuat salah kepada dia, dia tidak pernah ingat. Seperti Nabi Adam, diplesetin, dikeluarkan dari surganya karena iblis lanatullah. Nabi Adam tidak sibuk mencari kesalahan iblis. Nabi Adam tidak pernah mencari kambing hitam istrinya. Nabi Adam hanya sibuk wastaghfir, sibuk beristighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus pun sama, dia tidak menyalahkan kaumnya karena kabur dari kaumnya. Dia tidak menyalahkan penghuni kapal yang membiarkan itu, tidak menyalahkan. Nabi Yunus hanya sibuk beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang banyak bertasbih kepada Allah, dia hanya sibuk mengistighfari dirinya, dia hanya sibuk mensucikan dirinya dari kotoran ibadah ucapannya, ibadah perbuatannya. Istighfar. Maka dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji nama Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Ada 4 pokok ibadah. Yang terakhir, Suruk sampai 605. 6 pokok ibadah yang harus kita upayakan dan kita tegakkan. Jangan sampai kurang sedikit pun. 4 pokok, sebenarnya ada 5, 4 pokok saja. Apa 4 pokok ini? 4 sok. Sod itu hurufnya seperti orang yang tengah bersujud.
huruf sod, tidak ada titik di dalamnya. Sod. Bentuknya seperti orang yang bersujud. Maknanya itu ketundukan. Apa sok yang pertama? Tegakkan sholat. Kenapa sholat? Turunnya di bulan Rajab. Peristiwanya Isra Mi'raj. Tegakkan sholat. Kita ingin hidup kita dilapangkan oleh Allah, dia tidak sholat, jangan harap lapang. Sempit hidupnya sekalipun hartanya banyak. Tegakkan sholat. Yang kedua, tegakkan saum, puasa. Puasa. Bukan hanya di puasa di bulan Ramadan, bahkan kata Allah diberikan iming-iming yang besar, nilainya sama dengan 1 tahun dia beribadah. Apa? 6 Syawal bersambung, 6 hari di bulan Syawal. Nggak cukup juga, tambah lagi. Senin Kamis. Nggak cukup juga, puasa Daud. Kalau yang wajib itu hanya perintah supaya harus dipaksa. Kita ini kadang harus dipaksa. Karena sebelum diperintah wajib bulan Ramadan, bulan Sya'ban Rasulullah contohkan. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Saum. Sok yang kedua apa? Sok yang kedua sedekah. Wajibnya di bulan Ramadan bentuknya zakat. Tapi sunnahnya tersenyum saja sedekah. Waktu tarawih kemarin saya bahas tuh tentang sedekah. Tidak usah lagi saya bahas. Sedekah. Oh, tarawih saya nyanyiin tuh. Ya, sedekah. 4 sok, baru 3. Lalu sok yang keempat apa? Sok yang keempat, dan ini penting. Solat itu adalah kendaraannya. Saum itu adalah eksterior interiornya. Kita punya pesawat, kita punya kendaraan, eksterior interiornya bagus, sensor-sensornya bagus, dinamo starternya bagus, jalan tuh kendaraan. Itu saum. Sedekah itu bahan bakarnya. Kita punya kendaraan mewah tapi nggak punya bahan bakar, nggak bisa jalan. Kita punya kendaraan sholat, kita punya interior eksterior saum, kita punya bahan bakar sedekah, ada yang kurang. Kita punya pesawat, biaya ada untuk pergi ke Mekah, kita tinggal berangkat 1 pesawat. Tapi tidak ada pendamping ke sana, kita belum pernah pengalaman ke Mekah. Kira-kira di sana pelangak-pelongo apa tidak? Kita perlu mutawib. Di Mekah, umroh, ada mutawib. Haji ada mutawib. Kenapa? Karena kita belum pernah ke sana. Perlu mutawib, perlu pembimbing, perlu pengawal, perlu pendamping. Untuk ketemu di alam barzah, kita perlu pendamping yang punya pengalaman. Untuk ketemu dengan Allah, kita perlu pendamping yang berpengalaman. Siapa yang berpengalaman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memanggil Rasulullah? Solawat. Maka kata Rasulullah, salawatmu kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Apa salawatnya Allah kepada kita? Salawat Allahnya itu bentuknya itu rahmat. Turun rahmat kepada kita. Bentuknya itu rahmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi selawat yang bagaimana yang bisa menghadirkan Rasulullah sebagai pendamping doa-doa kita? Doa minta hujan, doa minta kaya, doa minta selamat dunia akhirat, doa kebaikan anak-anak kita, doa kita sampai yang membimbing, membawa salat kita, amaliyah kita sampai kepada Allah. Rasulullah manggilnya dengan salawat. Bagaimana salawat yang benar bisa menghadirkan Rasulullah tadi? Rasulullah, untuk menghadirkan Rasulullah tadi salawatnya harus benar. Bagaimana yang benar? Wa taslima dalam Al-Quran itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Harus penuh dengan penghormatan. Bagaimana penuh dengan penghormatan itu ya Ustadz? Ketika kita bersalawat jangan hayalkan hawa nafsu kitanya. Karena banyak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Dan selanjutnya salawat nariyah. Niatnya apa? Niatnya untuk apa? Rezeki. Kalau kita ingin bersalawat Nabi maka nikmati salawatnya. Meskipun dihadrohin. Tung, misalnya gitu ya. Kita tidak menikmati hadrohnya, kita nikmati hanya 30%-nya, 70%-nya lebih besar. Kita nikmati isi solawatnya. Inilah solawat yang bisa menghadirkan Rasulullah menjadi pendamping doa-doa kita, amaliyah-amaliyah kita untuk sampai kepada Allah. 4 pokok ini yang harus kita upayakan dan harus kita tegakkan. Solat,
saum, sedekah dan sholawat. Yang kelimanya sebenarnya ada sobar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi syuruk. Ada sesi tanya jawab atau langsung syuruk saja? Langsung doa. Saya tamu, langsung doa saja ya. Memang sengaja sampai syuruk biar nggak ada pertanyaan. yang penting insya Allah jelas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hidayah yang telah Allah tancapkan ke dalam hati kita tidak dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit manusia yang dicabut kembali hidayah dari hatinya. Mudah-mudahan Allah meneguhkan iman kita, mempertegas, meneguhkan hidayah yang masuk ke dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap detik, setiap menit terdapat hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.